Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pertemuan kedua kita ya. Sebelum melakukan proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum melakukan proses belajar mengajar, ada yang Bapak ingin sampaikan tentang sistem atau peraturan saat mengikuti pelajaran Bapak. Yang itu yang terutama, Bapak akan mengambil nilai dari tugas, absensi, tugas, absensi, dan yang pasti nilai ulangan kalian. Dan peraturan-peraturan yang Bapak akan berikan bahwa dalam mengikuti Zoom Meet pelajaran Bapak, untuk waktu terlambat maksimal 15 menit, dan jika lebih dari waktu itu Bapak tidak akan masukkan ke dalam Google Meet ini. Dan untuk absensi, Bapak akan memberikan tugas yang terdiri dari 2 atau 3 soal yang akan kalian kerjakan selama waktunya kurang lebih 12 jam setelah tugas itu Bapak berikan. Jadi untuk absensinya, jika kalian mengerjakan tugas itu, berarti dianggap masuk. Dan untuk materi-materi yang akan Bapak berikan juga Bapak akan kirimkan ke Google Classroom. Setelah itu Bapak akan jelaskan tentang materi yang Bapak kirim, lalu kita melakukan diskusi atau tanya jawab. Dan jika yang bertanya dengan Bapak akan mendapatkan nilai plus, begitu juga yang Bapak tanya akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Oke, langsung saja kita mulai proses belajar mengajarnya ya anak-anak. Untuk materi yang akan Bapak berikan untuk hari ini adalah menganalisis proses kerja pembuat prototipe produk barang atau jasa. Apa itu proses kerja pembuatan prototipe produk jasa? Yaitu proses pembuatan wadah atau tempat yang kreatif dari produk atau jasa yang akan kita buat atau kita jual. Kan dalam penjualan tuh biasanya kan orang melihat wadahnya dulu ya, atau tempatnya. Kalau wadahnya atau tempatnya menarik, pasti kita sebagai atau konsumen akan tertarik dengan produk kita dan membelinya. Nah, untuk tahap-tahapannya itu yang pertama ada kompetensi dasar. Kita harus menganalisis proses kerja pembuatan prototipe atau barang. Kita analisis ini untuk kegunaannya, untuk fungsinya, gunaan fungsi atau kebersihan atau kenyamanannya. Dan yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu tahap-tahapnya memahami tahap-tahap pembuatan prototipe produk barang, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan barang tersebut, menentukan proses kerja pembuatannya, menganalisis kerja pembuatan prototipe tersebut, mengalur proses pembuatan prototipe barang tersebut. Nah, untuk materinya itu ya bisa kita lihat, yaitu bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa depan. Jadi untuk kemasan atau logo itu sangat berpengaruh untuk kedepannya dari produk kita tersebut. Jadi kalau produk kita wadahnya bagus atau labelnya brand kita bagus, itu akan berpengaruh, soalnya itu akan kita bawa sampai ke depannya dalam produk kita itu. Contohnya yang unik lah, tulisan Fanta. Itu kan Fanta, Coca-Cola gitu kan, itu tulisannya dari dulu seperti aja kan, tidak berubah. Nah, dari situ kita makanya harus mempersiapkan dari awal untuk produk kita yang akan kita buat. Itu soal brand itu tidak akan berubah sampai ke depannya. Dan untuk berikutnya ada working model. Working model itu dibuat tidak harus sesuai fungsinya lah, tidak terlalu mempertensikan fungsinya produk secara keseluruhan, dan dibuat pada skala yang seperlunya saja. Yaitu
ya produk yang tidak harus kita bukan produk utama ya, itu biasanya bukan produk utama, itu bisa kita lihat dalam beberapa produk, contohnya bonus dari suatu produk tersebut. Terus untuk yang berikutnya ada quality productive item. Productive quality item itu dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji coba kepada umum. Biasanya itu kalau produk itu kita buat sampel ya. Kalian mungkin pernah ya di acara Cafe Day atau apa kan ya, diberi suatu produk lah sama orang lain. Contoh bapak pernah mengikuti Cafe Day, terus ada yang membagikan kopi-kopi kecil gitu, tapi dia tidak memberikan dalam produk besar, dia memberikan dalam produk kecil atau untuk sekadar mencoba. Jadi kalau kita tertarik, kita pasti bertanya dong, ini produk apa sih, mereknya apa. Terus kita akan membelinya dengan yang pasti wadah yang selayaknya dia dijual, dengan harga yang lumayan juga, tidak free. Itu. Yang berikutnya ada model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk akan dibangun secara jelas, menggambarkan bentuk penampilan produk baik dengan skala yang dibesarkan atau diperkecil untuk memastikan produk akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user, yaitu produk. Ya, produk itu akan disesuaikan dengan produk yang kita jual. Jadi kalau produk sampelnya itu ya tidak sebesar yang tadi bapak bilang, tidak sebesar produk yang akan dijual dan tidak sekecil contohnya itu. Oke, untuk yang berikutnya, proses pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu-mutu barang hasil produksi sesungguhnya meliputi pengetahuan hal-hal berikut. 1. Kerusakan dan mutu produk. Seperti telah dijelaskan bahwa suatu barang jasa dibuat melalui suatu proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Jadi dalam pembuatan produknya itu kita harus melihat dulu proses pembuatannya. Jadi kita harus melihat detail proses pembuatannya supaya kita tidak terjadi kesalahan. Contoh dalam pembuatan produk, pembuatan minuman, kita harus lihat takaran gulanya, kita harus punya standarnya lah. Jadi kalau tidak ada standarnya itu pasti akan berpengaruh terhadap rasa atau kualitasnya. Dan berikutnya, mencegah atau menghindari terjadi kerusakan barang. Kian utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana aja, ya ini kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Ya, kerusakan atau itu mungkin itu pengetahuan sederhana ya anak-anak. Jadi kalau untuk menjaga kerusakan yaitu bisa kita pahami sendiri ya. Contoh, kalian sudah membuat banyak produk, terus kalian menaruh sembarangan, dia akan jatuh atau apa, kan itu kesalahan kita. Tapi kita kan sudah dewasa ya, untuk seumuran anak seperti anak SMA kayak seperti ini mungkin lebih paham ya, sudah paham. Oke, untuk yang berikutnya, kendali mutu terpadu. Uraian yang di atas menunjukkan bahwa mencegah terjadi kerusakan produk selama proses produk berarti mengendarai suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam mengendalikan mutu. Bila ada pengendalian atau controlling atas mutu tentu harus dimulai seperti program organisasi. Nah, cukup sampai di sini untuk penjelasan yang materi yang ini. Ya, kendali atau mutu terpadu. Nah, untuk mengendalikan mutu atau kualitasnya kita harus membuat organisasi. Pasti kita dalam melakukan proses penjualan kan pasti ada timnya, ada tim penjualan, tim produksi. Nah seperti itu, gitu kita bagi tugasnya masing-masing, dan ini sebaiknya kita serahkan kepada tim produksi. Untuk berikutnya ada jenis-jenis pengawasan mutu produk. Pemantauan atau mutu bahan-bahan. Apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan? Hal ini perlu diamati secara rencana. Pembelian bahan, penerimaan bahan di gudang, penyimpanan di gudang sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan.
soal ini kita akan membuat contoh sebuah produk minuman atau minuman kemasan lah, seperti jus gitu. Kita kan pasti ingin rasa yang buahnya terasa fresh atau rasa manis atau rasa buahnya itu seimbang. Berarti kita harus menganalisa barang apa yang kita beli. Contoh, kita harus membeli buah yang produksinya bagus, produknya bagus, gula yang takaran gulanya yang cukup. Itu akan mempengaruhi ke semuanya dan pastinya akan berpengaruh terhadap produksi kita atau kualitas barang kita. Untuk berikutnya ada pemantauan proses produksi. Bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk ditolak menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produk dengan mengolah bahan baku dipantau. Ya, dalam ini tuh biasanya ini sudah terorganisasi seperti ini tuh biasanya sudah terjalani dari perusahaan-perusahaan besar, karena sudah menyakup gudang, ada tim-tim lain selain promosi. Kalau untuk skala kecil wirausaha yang seperti mungkin kalian ingin coba, itu mungkin kalian bisa handle sendiri ya, kalian pahami. Karena kalau dalam memulai entrepreneur atau usaha kecil itu kan pasti kita tidak bisa banyak melibatkan orang, karena itu juga bakal banyak mengeluarkan biaya. Maka dari itu kita harus analisis sendiri atau kita pelajari sendiri, karena juga yang kita kelola kan belum skala besar ya, mungkin produknya juga masih cukupnya untuk lingkungan sekitar. Untuk berikutnya ada pemantauan produk jadi. Nah, untuk hal ini pemeriksaan atas hasil produk jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana ukuran atau mutu tidak. Kalau ini tentang kita mengetahui produk kita ini. Jadi produk kita setelah sudah jadi kita awasi gitu, seperti itulah. Dan untuk yang terakhir, pemantauan pengepakan. Nah, untuk hal ini, untuk pengepakan biasanya juga ini harus dicek dengan detail, karena dalam satu pak itu kan kita suka beli ya makanan atau minuman itu dalam satu botol satu pak dus itu biasanya terdiri dari berapa kemasan gitu. Nah, itu kalau seperti kita yang masih wirausaha kecil, biasanya kita suka ada yang terlupa, harusnya itu diisi 12, mungkin hitungan kita 12, saat ternyata masih 10 atau 11. Itu dulu Bapak pernah temukan, contohnya mie instan, mungkin kalian pernah juga kayak ngalami ya. Contoh dalam mie instan tuh ada yang minyaknya dua, bukan minyak, apa sih, bumbu yang bumbu minyak itu terkadang suka nggak ada, terus ada kadang juga ada yang dua, yaitu namanya pengemasan secara manual ya. Itu karena manusia yang melakukannya, jadi yang sistem juga suka salah sih, tapi kalau manusia mungkin tercapean atau apa, jadi sedikit terlupakan. Nah, untuk pengetahuan soal ini, teman-teman atau anak-anak sudah paham semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau tanyakan nggak? Mumpung kita masih ada waktu ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa udah paham semua? Ya sudah, kalau begitu Bapak yang akan bergantian bertanya ya. Oke, untuk Anissa, yang dimaksud dari kendali mutu terpadu itu apa sih, Anissa? Oh, ya betul. Ya betul. Oke, baik. Ya, seperti itulah kurang lebih yang diungkapkan Anissa, tapi lebih tepatnya kendali mutu terpadu itu, pengendalian mutu terpadu, yaitu saat kita melakukan proses pembuatan produk dan itu dikendalikan dengan baik atau dengan SOP yang ada. Jadi untuk pelajaran hari ini kesimpulannya,
saat kita dalam melakukan kewirausahaan, alangkah baiknya kita pikirkan matang-matang tentang produk yang akan kita lakukan, tahap awal dalam melakukan kewirausahaan. Jadi harus kita awasi dengan matang, dan kita, karena itu untuk berjalannya ke depannya ya. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Maka dari itu kita tutup saja hasil dari pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.